Saya mau tanya dulu satu pertanyaan kepada saudara. Kalau kita disebut sedang bingung, itu kira-kira karena apa? Ya coba jawab. Kok kita sebut sedang bingung? Aduh aku bingung. Kok kamu kelihatan bingung? Itu karena apa? Ayo cepat. Khawatir. Iya, tapi bukan itu penyebabnya. Saya akan kejar. Kenapa bisa khawatir? Kembali pada masalah bingung dulu. Ayo siapa bisa jawab? Kenapa bingung? Karena nggak tahu jawaban. Bukan juga. Apa? Kenapa kita bisa bingung? Hati nggak tenang. Hati nggak tenang. Kenapa hati nggak tenang? Takut. Ya. Apa yang ditakutin? Apa? Masalah. Oke, salah semua. Orang yang bingung itu karena terlalu banyak pilihan. Renungkan. Betul tidak? Orang yang bingung itu karena terlalu banyak pilihan. Nah, karena terlalu banyak pilihan muncullah hal-hal tadi itu. Contoh. Masalah saya akan bahas dulu. Orang bingung karena ada masalah. Orang bingung karena khawatir. Orang bingung karena hati nggak tenang. Itu sebabnya karena banyak pilihan. Saya berikan contoh begini. Orang yang motivasi bagaimana? Kalau shopping itu cepat pulang. Jadi nggak lama-lama. Orang yang shopping lama itu karena bingung. Bingungnya karena mana yang mau dibeli yang mana? Karena nggak fokus dalam hidupnya. Betul tidak? Apalagi orang pelit. Lebih lama kalau shopping. Jawab iya atau tidak? Maka itu antara laki dengan perempuan kalau shopping mana lebih lama? Yang sudah. Karena memang pada dasarnya perempuan lebih pelit daripada laki-laki. Walaupun laki-laki ada yang pelit juga. Jadi saudara, hidup kita sering bingung karena terlalu banyak pilihan. Oke, kita tinggalkan dulu. Satu kata lagi ini hampir sama bentuknya. Walaupun tidak semua kita suka fotografi, tapi kita pasti tahu, apalagi sekarang semua handphone atau mobile sudah ada kameranya. Oke, apa yang terjadi sebuah gambar atau objek yang kita mau foto tapi nggak fokus, blur. Nah, blur, kabur, itulah kebingungan. Nggak fokus, nggak jelas. Kenapa ya aku mau milih yang mana ya? Karena kabur. Jadi kesimpulannya kalau kita bingung karena kita nggak fokus. Kenapa anak-anak remaja hidupnya sering kali up and down, naik turun kacau. Karena teenager lagi wah semuanya ingin. Wajar. Nah Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup ini fokus. Untuk hidup ini bisa menentukan prioritas. Kita harus betul-betul bisa tegas kepada diri kita sendiri untuk tidak terlalu banyak pilihan dalam hidup. Berusaha untuk itu. Nah kalau saudara tanya kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau begitu bagaimana hidup itu supaya nggak bingung? Kalau gitu fokusnya itu kemana? Ya cuma satu. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Pleasing the Lord. Menyenangkan hati Tuhan, itulah fokus dari hidup kita. Kalau segala sesuatu yang kita buat itu selalu untuk menyenangkan Bapa kita, untuk menyenangkan Tuhan kita, percayalah kita tidak akan pernah bingung. Katakan amin. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita nggak fokus, hidup ini jadi blur, jadi kabur, kita jadi bingung, kita nggak tahu mau yang mana. Nah fokus hidup kita sekarang hanya menyenangkan Tuhan. Ya apa saja yang kita buat itu untuk menyenangkan Tuhan. Pasti muncul pertanyaan baru. Ya gimana cara menyenangkan Tuhan? Gampang. Sini saya nggak tahu yang paling kecil siapa. Antara kamu dengan Obi siapa lebih kecil? Oh kamu lebih kecil, mau badan lebih besar ya? Oke. Ya. Siapapun juga kita di ruangan ini, Cici, kalau dia nggak tahu, Om nggak tahu kamu sudah pernah pacaran atau tidak, nggak tanya, nggak perlu jawab juga, cuma mikir aja. Oke, terus mamanya harus diam, nggak boleh. Oke, walaupun ada di ruangan ini yang belum pernah pacaran, tapi saya percaya semua kita ngerti konsep itu. Mengapa anak muda yang pacaran lagi nggak punya duit, pacar ulang tahun, pasti kreatif. Mikir nggak?
Orang yang paling kreatif di dunia itu orang yang sedang jatuh cinta dan pacarnya lagi ulang tahun, dia lagi nggak punya duit. Loh, jawab iya atau tidak? Kenapa jadi kreatif orang itu? Apa? Nggak apa-apa. Ini karena kita lagi mau cari how to pleasing the Lord, ya. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan Dia? Kenapa? Orang yang sedang pacaran lagi nggak punya duit, pas pacar ulang tahun dia pasti kreatif. Nah, bagaimana cara menyenangin pacarnya pas ulang tahunnya lagi nggak punya duit? Istilah saya, kulit kacang pun bisa berharga. Ngerti nggak istilah itu? Kulit kacang pun bisa berharga. Disulap entah jadi apa. Nangkep nggak maksud ini saudara? Kok kelihatannya wajahnya bingung semua sih, saya heran nih. Saya lagi ngomong gitu loh. Coba yang serius begitu. Betul? Artinya begini, kalau kita sedang jatuh cinta atau mencintai seseorang, maka kita akan buat apa saja yang menyenangkan dia. Jadi supaya kita fokus kepada Tuhan kita, dan tadi kita setuju dengan konsep menyenangkan Dia, maka itu selama kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, maka kita nggak akan blur dalam hidup ini, nggak akan bingung, nggak akan kabur, karena tahu apa saja yang kita buat itu untuk menyenangkan Dia. Maka itu penting dicek tiap bangun pagi. Ya, bangun pagi itu adalah satu-satunya hal yang paling gampang untuk mendeteksi, untuk memeriksa, untuk mengetahui kita ini dalam posisi apa. Ya, begitu kita melek, langsung yang pertama kali kita pikir itu apa dan siapa. Ya, saya beri contoh yang paling jelek tapi jangan tersinggung. Orang yang mata duitan, begitu melek langsung saldoku tinggal berapa? Wajar, karena dia pasti mikir duit. Maaf, ngupil pun langsung hitung berapa duit gini sekarang. Ngerti gak istilah itu? Karena fokusnya adalah uang. Orang yang bergerak di bidang properti, ayo saya tanya kepada saudara, walaupun tidak semua kita pernah bergerak di bidang properti. Orang yang bergerak di bidang properti, mau jalan kaki, mau naik tram, mau naik bus, mau naik train, mau naik mobil pribadi, mau nyetir sendiri, mau ikut orang, itu matanya pasti nggak akan diam dia. Ngelihat apa? Loh, coba jawab. Tanah kosong, rumah yang dijual. Wajar bukan? Ya terlalu panas ini. Jadi kalau kita sedang mikir sesuatu atau seseorang, disitulah hidup kita akan terfokus. Maka itu tiap kali kita bangun pagi, atau kalau saya bicara tiap kali terlalu jauh, dalam seminggu terakhir ini, ya, kalau kita bangun pagi, apa yang paling sering muncul duluan? Begitu buka mata itu, saudara. Serius, temukan itu. Memang tiap hari kita bisa ganti-ganti apa yang muncul di pikiran kita tiap kali kita bangun pagi. Tapi di situ kita akan mendeteksi hidup kita itu ke arah mana untuk melangkah. Ya, saya tidak mengajar soal hal rohani, tidak. Ya, tapi hal sehari-hari saja. Baik kita yang anak muda, masih year berapa, ataupun kita sudah di mahasiswa, atau kita yang sudah dewasa tapi belum menikah, yang sudah berkeluarga. Pokoknya fokus kita adalah menyenangkan Dia. Nah, urusan hidup ini itu urusan Tuhan. Ya. Kenapa begitu? Ya karena hidup ini milik Tuhan. Saya beri contoh lagi supaya kita bisa lebih jelas. Kalau saudara punya jam Rolex asli, ya, bukan buatan Bekasi, ya asli, ya, jam Rolex asli. Jujur, kalau dia rusak, yang bingung jamnya atau yang punya? Coba jawab. Yang bingung siapa? Nah, jamnya ngapain? Santai. Betul. Jamnya gak pusing. Orang yang terlalu memusingkan hidupnya, orang itu lupa dia milik siapa. Jawab ya atau tidak? Nah, sudah. Maka itu kalau hari-hari ini saudara sedang bingung, berarti saudara lupa saudara itu milik siapa. Maka itu hidup gak bisa fokus.
Saya beri contoh lain lagi. Suatu hari saudara jalan, tiba-tiba saudara noleh. Orang gak suka mobil pun akan noleh. Di sebuah pinggir jalan terparkir mobil mewah. Entah BMW seri baru atau Mercedes seri berapa. Mobilnya jelas mobil mewah. Tapi ya ampun, kotornya luar biasa. Muncul apa pertama kali di benak kita waktu kita lihat mobil seperti itu? Nah, aneh saudara. Semua orang yang melihat mobil mewah tapi kotor nggak terurus. Kenapa semua kita pasti mikir siapa yang punya itu? Ngerti nggak? Apa arti pikiran itu? Kenapa otomatis kita mikir gitu? Termasuk kita lihat rumah mewah, besar. Tapi apa itu tamannya, rumputnya panjang-panjang. Nggak terawat. Kita pasti mikir sama itu rumah siapa. Pernah nggak kita menyelidiki apa maksud perkataan itu? Ini miliknya siapa mobil ini? Itu rumahnya siapa? Apa artinya? Ayo, kenapa semua kita berpikir seperti itu? Cepat, ayo. Kalau saudara nggak jawab, saya akan diam terus biar. Iya, kenapa? Kenapa kita mikir seperti itu? Kenapa? Kenapa kita mikir siapa yang punya mobil itu? Ayo, identitas pemilik. Oh, terlalu tinggi kalimat itu. Terlalu tinggi identitas pemiliknya. Enggak. Penasaran. Iya, kenapa kita penasaran? Iya. Kok dia nggak bisa pelihara barang mahal itu? Nah, kalau itu kita teruskan, pasti muncul gini. Coba kasih gua. Ayo, betul nggak? Coba kasih gua. Wah, betul akan diurus lah. Itu jeleknya manusia. Kelanjutannya nggak enak, saudara. Oke, kita kembali yang pertama tadi. Jadi kalau kita lihat barang bagus lalu nggak terawat, nggak terurus, kita langsung mikir siapa yang punya. Ngerti nggak kalau saya teruskan? Papa yang memiliki kita rela nggak dia direndahkan orang waktu dia tahu hidup kita nggak karuan dan dia diamkan? Ngerti pertanyaannya? Kira-kira Papa bagaimana? Dia nggak mungkin biarkan kita. Apa artinya? Maka itu hidup jangan pernah khawatir tentang diri sendiri. Ada yang ngurus. Amin. Ada yang ngurus. Kalau kita manusia saja lihat barang-barang mewah dan tidak terurus, kita langsung mikir siapa pemiliknya. Karena kita akan berkata, kurang ajar betul itu orang. Masa nggak look after barang sebagus itu? Kalau manusia saja bisa berpikir seperti itu, saudara. Apalagi Papa kita di surga. Oke? Bagian terakhir, baru kita akan tunjukkan satu ayat. Kita akan lihat satu ayat. Semua merek terkenal. Ya, semua merek terkenal. Entah itu kamera, komputer, ya mobil atau apa saja. Hanya punya dua perbedaan. Kalau dengan barang-barang yang misalnya gini. Kalau kita begitu dengar made in China, ya jangan harap ada garansinya dong. Betul nggak? Jangan harap. Tapi barang yang mahal, yang merek terkenal, pasti ada warranty, ada garansi. Pasti dua hal itu ada. Kenapa? Mengapa barang-barang bermerek berani memberi warranty dan berani memberi garansi? Kenapa? Jawab cepat. Kenapa? Bukan karena bayar mahal. Hampir betul, bukan tanggung jawab. Bentuknya apa? Iya, jaga nama, sudah. Betul? Jaga nama. Kalau buatan manusia saja bisa jaga nama seperti itu. Siapa yang pernah dengar kira-kira 2 tahun yang lalu, ya, ada BMW yang seri berapa? Ditarik seluruh dunia, ada 4 juta unit lebih. Karena ada satu malfunction dari salah satu sistemnya. Nah, kebetulan salah seorang teman saya di Indonesia punya itu. Dan diganti baru. Saya di berapa dia? Saya lupa. Karena 2 tahun yang lalu. Bayangkan 4 juta unit lebih. Sedunia ditarik. Wah, itu kalau dipikir perusahaan itu rugi berapa billion itu. Tapi harus. Karena jaga nama. Nah, saya harap dengan semua konsep-konsep manusia ini yang saya sampaikan kepada saudara, maka saudara akan menemukan sebuah kebenaran.
hidup itu jangan khawatir. Sebab kita harus tahu siapa yang memiliki kita. Amin. Lalu kita ini buatan mana atau made in man. Coba kita buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Tolong siapa yang ngurusin gereja ini? Multimedianya harus masukkan itu, cari. Kalau bayar itu apa sih, nggak mau bayar kalian. Penting sekali ya. Saya pesan jangan pakai NIV, oke? New Living Translation. Kalau ada tolong dibuka. Efesus 2:10. Oke. Kalimat pertama saya baca. Karena kita ini buatan Tuhan. Stop sampai kata itu. Tolong aku baca yang kuat. For we are God's masterpiece. Oke. God's masterpiece. Ada kata masterpiece lagi. Kalau ada sebuah barang disebut masterpiece, itu artinya ada berapa barang itu? Ayo, cuma satu. Masterpiece cuma satu. Pernahkah saudara sadar, walaupun jumlah manusia di dunia sekarang sudah 7 billion, 7 miliar ya, tapi kita ini adalah masterpiece. Kenapa? Kenapa disebut masterpiece? God's own masterpiece. Kenapa disebut? Kita nggak sama. Kita nggak sama. Walaupun kita adalah manusia, tapi semua yang di dalam kita itu nggak sama. Saudara, sebelum ilmu forensik, oke, kalau saya menyebut kata forensik, itu bidang apa geraknya? Ayo coba jawab, forensik. Bidang apa itu? Kriminal. Hampir betul, kriminal. Tapi bukan kriminalnya, salah. Spesifik. Begitu mendengar kata forensik, kita mengartikan apa? Anatomi. Bukan. Hampir betul. Apa? Forensik. Kalian ini tinggal di Australia, gue nggak ngerti forensik. Forensik. Itu bidang apa? Spesifiknya. Potong-potong tubuh manusia. Oke, kita terima. Maksudnya saya tahu. Salah kata. Tapi betul tujuannya. Forensik itu ilmu untuk mengidentifikasi mayat. Supaya tahu ini mayatnya siapa, orangnya siapa, identitasnya. Dan itu hebat sekali. Saya kenal dokter forensik perempuan pertama di Indonesia. Saya kenal. Waktu saya kenal dia, saya tanya, bagaimana? Ini kan unik kalau perempuan jadi ahli forensik. Pertanyaan saya pertama, nggak makan berapa hari? Pertama kali lihat mayatnya begitu itu. Kan forensik itu ngeri sekali. Nah, sebagai ahli forensik, saudara, itu belajarnya lebih sulit daripada dokter biasa. Kenapa? Ternyata sidik jari kita manusia. Ada yang sama nggak? Ini luar biasa. Yang hidup ini 7 billion, catatnya. Yang sudah mati berapa sejak zaman Adam? Yang akan lahir lagi berapa? Kalau di total semua nggak tahu sudah berapa banyak jumlah manusia di dunia. Tapi sidik jarinya nggak ada yang sama. Tapi penjahat bagus, pintar. Mereka hapus sidik jari, dipotong, dirusak. Tapi manusia hebat. Bentuk gigi, susunan gigi kita sedunia nggak ada yang sama. Betul tidak? Kita ini masterpiece. Bayangkan, ini loh geraham kita ini, rahang kita ini sedunia nggak ada yang sama. Maka itu negara-negara maju, semua warga negaranya datanya harus lengkap, bukan cuma DNA. Lalu retina, betul? Jadi kalau rusak satu, misalnya sudah jadi rusak, gigi bisa dilihat, orang yang tahu. Yang lebih gila lagi yang saya kagum, rambut sudah. Secara fakta rambut kita sama semua. Orang Asia hitam, yang ada orang kulit putih agak blond dan semuanya. Tapi susunan kimia rambut ini beda semua sedunia. Hebat sekali Bapak kita. Belum yang lain-lain. Maka itu saya suka terjemahan NLT, New Living Translation. Itu tadi. God's own masterpiece. Luar biasa. Oke. Kalau kita ini buatan Tuhan, dia jaga nama tidak? Ya, jaga nama tidak? BMW jaga nama. Merek-merek terkenal jaga nama, apalagi Tuhan. Nah, di sini seringkali kita lupa dan kita gagal
untuk mempercayai dia. Maka itu kita khawatir. Saya kembali jam Rolex tadi. Kalau dia rusak, siapa yang bingung? Yang punya. Jamnya diam saja. Seperti itu Papa kita ingin kita hidup bergantung kepada dia. Selalu sadar kita ini made in mana. Maaf ya, jangan tersinggung. Papa kita tidak pernah menjanjikan kita nggak pernah sakit. Superman aja bisa lumpuh. Betul nggak? Nah, tapi Papa tidak suka kalau kita sakit-sakitan. Beda nggak? Apa bedanya sakit-sakitan? Nah, secara begitu kita mendengar made in Germany, langsung yang muncul di benak kita apa? Safety. Betul? Begitu kita mendengar made in Germany, kita langsung mikir safety. Memang negara itu produknya semua dijamin keselamatan, keamanannya itu. Maka seharusnya kalau kita semuanya tahu dengan firman ini, bahwa kita ini buatan siapa, kita ini made in mana. Ayo, kalau kita buatan surga, kita made in surga, kita buatan Tuhan kita, masterpiece-nya. Lalu mikir apa seharusnya di benak kita? Kita ini siapa? Hebat tidak? Sangat hebat. Bayangkan. Amin. Harusnya kita tuh hidup bersukacita. Karena ada janji yang luar biasa. Oke, belum selesai. Lihat kalimat kedua. Walaupun tidak semua saudara bergerak di bidang pabrik. Setahu saya usaha pabrik cuma Pak Sanusi di sini. Karena punya pabrik plastik. Nah, kalau kita bicara pabrik, produksi ya apa saja. Ya bukan makanan ya. Bukan cuma makanan. Khususnya barang-barang dari logam atau plastik atau apa. Maka kita harus bicara moldingnya. Ya. Kalau dulu orang-orang tua kita masih pakai zaman Belanda, malnya atau kata mal itu ya. Tahu nggak? Cetakannya itu. Lihat kalimat kedua. Kita ini buatan Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus. Tahu dulu. NLT-nya? Tolong. He has created us anew in Christ Jesus. New, ada kata new. A new. Luar biasa. Cetakannya baru. Dan memang masing-masing kita cetakannya itu baru. Di dalam Kristus. Nah, saya pakai istilah perusahaan. Kalau moldingnya itu Kristus, hasilnya apa? Saya bilang wayang ya, awas. Apa hasilnya? Ya Kristus. Karena itu cetakannya. Saya kembali pada barang-barang itu. Ada enggak perusahaan-perusahaan yang terkenal itu iseng menciptakan sesuatu? Without purpose. Ada tidak? Enggak mungkin. Enggak ada perusahaan goblok seperti itu. Buat apa? Enggak tahu pokoknya jadi. Untuk apa? Enggak tahu, terserah. Ini perusahaan. Apa ini? Nah, kalau kita tahu kita ini buatan surga, lalu moldingnya itu Kristus Yesus new, Papa punya purpose masing-masing. Amin. Lihat kalimat berikut. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini purpose-nya. Lanjutkan bahasa Inggrisnya. Kita lihat. So we can do the good things He planned for us long ago. Wah, luar biasa. Good things. Yang sudah di-plan untuk kita. Jauh sebelumnya. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, ini yang kita harus miliki. Roh Kudus tolong kami supaya hari ini semua kami menemukan purpose kami hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus. Orang yang paling celaka di dunia ini adalah orang yang paling bingung karena dia nggak ngerti hidupnya itu untuk apa. Ya, lagi sekali, orang yang paling bingung di dunia adalah orang yang paling celaka. Dan orang yang paling celaka kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Tahun 76 awal, saya ada di Kalimantan Timur. Itu dari November awal 75, tanggal 4 November saya tiba di Samarinda. Pertama berapa hari kami langsung masuk ke pedalaman. Saya berlima, ya. Lalu keluar dari pedalaman itu akhir April 76. Jadi 6 bulan nggak ada listrik sama sekali, sepeda saja tidak ada tahun itu. Jangan tertawa dulu saya ngomongin.
nggak ada tukang cukur, saudara. Mereka itu kalau nyukur itu pakai arit ya atau pakai parang, ya serok gitu aja. Ya saya juga ngeri dong. Jadi walaupun gini saya tuh pernah gondrong dulu, harus tertawa. Loh, jangan tertawa kok. Ina, awas kamu ya. Wah, cara menghina sekali. Lapis bengkat 6 bulan nggak cukur, saudara. Itu di pedalaman betul-betul. Pengen sepeda aja nggak ada. Jadi transportasi cuma jalan kaki atau naik ketinting atau kelotok. Kami hidup di sungai. Selama 6 bulan itu kami nggak pernah mandi di kamar mandi. Nggak ada WC, nggak ada kamar mandi. Semuanya di sungai. Semua di sungai. Kenapa? Iya, makam dan banyak sungai-sungai kecil juga di situ. Jadi saya sudah ahli itu mandi di sungai kayak apa. Oke. Nah, waktu itu ada suatu kejadian yang sangat lucu. Satu kali kami dari kampung namanya Melape Lama, kami mau ke Mencimai. Itu jalan kaki panas. Begitu kami masuk ke rumah hamba Tuhan, gembala di tempat itu, wah, semua kami berbunga-bunga karena lihat lemari es di ruang tamu. Wah, betul-betul langsung nelen ludah. Berapa bulan gak ketemu es, panas lagi. Nah, rupanya Bapak Gembalanya itu ngerti yang kami maksud. Dengan tersipu-sipu dia berkata, maaf, ini almari pakaian. Dia buka lemarinya. Loh, kan gak ada listrik. Loh, betul gak? Gak ada listrik, mau pakai colokan apa jadi es? Lalu Pak Gembalanya cerita begini, ada pengusaha dari Samarinda kirim saya lemari es ini, tapi dia nggak mikir kalau di sini nggak ada listrik. Nah, daripada saya kirim balik ongkosnya mahal, ya udah didiamkan aja di sini dipakai jadi almari pakaian. Terus gimana nggak ada listriknya? Apa yang kita belajar? Kalau sebuah produksi tidak tahu purpose-nya dia dibuat untuk apa, ya jadinya begitu itu. Ngerti ilustrasi ini? Nah, kalau ada di antara kita sudah lahir ke dunia, apalagi sudah umur sekian, apalagi kok gigi sudah hampir habis, istilahnya ya, tapi tetap nggak tahu purpose-nya itu untuk apa, kan celaka sekali kita ini hidup. Hampir 100% semua manusia hidup di dunia, karena itu prinsip manusia, hampir 100% manusia hidup di dunia purpose-nya untuk diri sendiri. Betul? Maka itu Rasul Paulus menulis, satu-satunya orang di dunia yang menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman, itu cuma Paulus. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Judulnya menarik. Ya, lihat Alkitab saudara. Dan ini kita harus perangi dalam hidup kita. Ya, 2 Timotius 3. Judulnya saya nggak keluar di situ. Yang bawa Alkitab judulnya apa? Ada di mobile juga, di handphone ada. Judulnya apa? Kondisi? Baca. Ayo. Ayo judulnya. Perikop ini. Keadaan manusia ya, pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Sekarang. Apa keadaannya? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Seterusnya saya nggak usah baca. Saya menemukan ayat ini luar biasa dengan konsep hidup sehari-hari manusia zaman sekarang. Saudara, di mana saja, mau di pompa bensin, mau di supermarket, mau di shopping mall, mau di jalan, di traffic light, mau di tram, mau di mana saja. Saudara kan dengar di sekolah-sekolah juga anak-anak kecil. Apa kalimat atau phrase yang sering kali muncul di mulut orang zaman sekarang? I don't care. Betul tidak? I don't care. Dan ini ayatnya. Kalau orang itu mulai mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, orang jadi egois. I don't care. Nah, padahal purpose kita dilahirkan, purpose kita dibuat, diproduksi oleh pabrik surgawi tadi, Efesus 2 ayat 10, untuk melakukan a good things yang sudah diplan lama oleh Bapa kita.
Nah, saya tanya kembali. Kalau ada kata melakukan perbuatan baik, itu ke dalam atau keluar? Coba jawab, ke dalam atau keluar? Perhatikan kalimat ini. Apa komentar saudara, apa reaksi saudara kalau saudara mendengar ada orang ngomong begini, oh saudara-saudara, luar biasa. Saya itu sangat baik untuk diri saya sendiri. Komentar saudara apa? Saya itu terus berbuat baik untuk diri saya sendiri. Komentar saudara apa? Ayo cepetan. Egois. Lalu mau nggak bersahabat dengan saya? Cepet, mau nggak bersahabat dengan orang kayak begitu? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Orang kayak begitu itu sering ngajak makan tapi nggak mau bayar. Loh, betul enggak? Karena kan aku buat baik untuk diriku sendiri kok. Ayo shopping. Iya, tapi nggak pernah keluar duit. Itu jahat, saudara. Maka itu kita lihat firman ini. Purpose Tuhan mencetak kita dalam Kristus. Itu untuk berbuat baik. Dan itu pasti bukan untuk kita. Roma 14 ayat 7. Roma 14 ayat 7. Ya, kita lihat ini. Supaya kita hidup di dalamnya. Lupa Efesus 10. Supaya kita hidup di dalamnya itu. Ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang apa? Hidup untuk dirinya sendiri. Dengar. Ini keputusan surga. Ini bukan cuma untuk orang Kristen. Pokoknya yang berstatus manusia, siapapun orangnya, maka yang namanya manusia itu tidak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri. Catat kata ini baik-baik. Purpose yang Tuhan tentukan waktu Dia membuat kita. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Jadi artinya, kalau kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri, kita harus hidup untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain. Lihat kalimat berikut masih ayat 7 itu. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Yohanes, hai. Mana istrimu? Oh, absen. Jadi, menurut ayat ini, kalau kita hidup untuk diri sendiri, berarti orang itu sedang bunuh diri. Katakan amin. Supaya kita nggak bunuh diri. Dan bunuh diri pasti masuk neraka, sebab dia membunuh dirinya sendiri. Walaupun dia membunuh dirinya sendiri, dia tetap berdosa. Dan dia pasti masuk neraka. Maka itu purpose yang Tuhan buat atas kita, yaitu tadi, supaya kita hidup untuk orang lain, untuk Tuhan. Nah, kembali, pagi hari kita bangun, kita mikir apa dan kita mikir siapa. Pikiran yang pertama muncul di benak kita waktu kita melek pertama kali pagi hari, kita nggak bisa bohong, itulah diri kita. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Sejak tahun 70-an ada doa yang selalu saya minta. Ini cuma satu ini. Nggak pernah ganti. Yang lain bisa ganti-ganti, tapi satu ini tidak. Berapa bulan setelah kami menikah, istri saya tiba-tiba baru menyadari dengan doa saya ini. Itu tiap pagi dan sampai tadi pagi pun saya tetap buat yang sama. Yohanes, mau ke toilet anakmu? Situ ada enggak? Situ ada itu. Apa yang saya doakan tiap pagi, saudara, sampai tadi pagi, saya selalu minta gini, Papa, siapa yang harus saya berkati hari ini? Itu yang saya nggak pernah berhenti doa sampai hari ini. Siapa yang harus saya berkati hari ini? Dan Tuhan selalu memberi kesempatan itu. Akhir April yang lalu, kami ada di Israel, saya mimpin rombongan. Ternyata waktu mau dari Israel mau ke Mesir, kan kita sering dengar ada penyanderaan turis segala macam di wilayah selatan Mesir dari perbatasan Israel itu menuju ke Kairo. Akhirnya perjalanan kami jadi hampir 12 jam, yang tadinya cuma 5-6 jam. Harus putar jauh sekali. Wah, hilang 1 hari. Nah, begitu sampai Kairo, sudah lewat jam 12, tapi sudah pesan makanan. Nah, tapi kami semua sudah capek. Enggak semuanya makan.
Terus saya perhatikan yang nggak makan, wah cukup banyak. Saya tanya pada tour guide-nya, ini makanan diapakan? Wah pasti dibuang, siapa lagi mau makan? Apalagi daging-daging sudah malam gitu. Terus saya bilang, boleh nggak ini dibungkus? Dia kaget, mau dikasih siapa? Ya nggak tahu lah. Mungkin akan ketemu orang nanti di jalan. Tour guide-nya tertawa saudara melihat sikap saya seperti itu. Oke, akhirnya dibungkus beberapa. Ya saya bilang ya kalau nggak ada yang makan ya dibuang aja nanti di hotel. Saudara, bagi yang belum pernah ke Kairo, Kairo itu kotanya ya lebih miskin dari Jakarta. Kotornya luar biasa. Ya. Waduh sudah pokoknya kotor sekali kota Kairo. Orang miskinnya jauh lebih banyak daripada Jakarta. Ya karena saya sudah berapa kali ke sana jadi tahu. Betul saudara. Terus saya bilang pada tour guide-nya untuk memberitahu supir bisnya, nanti kalau pas di lampu merah, misalnya ketemu ada orang, ada anak apa, boleh nggak dikasih satu-satu. Nah ternyata tour guide-nya itu mikir, saya tuh sudah sering bawa turis, tapi nggak ada yang kayak kamu katanya. Terus saya bilang, ini cara saya hidup. Saya selalu mikir orang lain, yang belum makan itu bagaimana. Udah, begitu kami masuk hotel, ternyata hotel itu dari jalan raya itu agak jauh. Lewat taman dulu begitu. Nah malam itu saya lihat ada 2 penyapu jalan, jadi membersihkan jalanan masuk ke hotel itu. Saya bilang pada tour guide-nya, boleh nggak kita berhenti tanya mereka, kan kita sudah di dalam kompleks hotel jadi nggak ganggu traffic yang lain. Dia geleng-geleng lihat saya. Dibuka pintu bis itu, ditanya mereka 2 lagi nyapu. Jam 12 malam lewat. Mereka senang terima itu. Sudah, jadi berapa sudah turun. Sampai yang terakhir, satpam hotel waktu nurunin barang itu, saya tanya, kamu mau makanan gak? Mau. Tinggal 2 lagi. Semua sudah masuk. Saya bertanya, Bapak, kalau dibuang sayang. Kira-kira ini siapa yang perlu? Totoro Gurus gerakan, kenapa kamu gak tanya sopirnya? Mungkin ada anaknya di rumah malam ini. Saya tanya tour guide-nya, coba kamu tanya sopirnya. Mau nggak ada berapa anak di rumah? Saudara, ini tour guide-nya kaget. Waktu supir itu, dia nggak tahu jumlahnya berapa sisanya. Anaknya 2. Pas tinggal 2 itu. Jadi selama berapa hari kami di Mesir, tour guide ini banyak diskusi dengan saya tentang motivasi saya hidup. Saya ceritakan siapa Yesus. Kenapa saya bisa begitu? Karena Yesus saya mengajari untuk selalu ingat orang lain. Asal kita mau repot saja. Dan itu jadi kesaksian buat semua peserta tur itu. Maka itu, tujuan Tuhan menciptakan kita. Ingat, ada satu perbuatan baik yang kita harus lakukan. Dan kalau ada perbuatan baik kita sudah setuju tadi, itu pasti bukan untuk diri kita. Pasti untuk orang lain. Yang Tuhan ingin kita kenali betul-betul. Kita sudah ada di bulan ke-8 tahun ini. Semiskin-miskinnya saudara. Jangan saudara berpikir, aduh, aku belum bisa buat baik untuk orang lain. Jangan konsentrasi berbuat baik itu dengan uang atau dengan materi. Tidak. Betul? Tidak. Saya akan buktikan sebelum saya akhiri. 2 Korintus 8. Ya, 2 Korintus 8. Jadi ingat ya, orang egois adalah apa? Bunuh diri. Jangan lupa kata itu. Orang egois itu bunuh diri. Oke? 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja cuma-cuma di Makedonia. Ada apa? Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Itu kondisi pertama. Dicobai dengan berat. Berarti kondisinya berat atau enggak mereka itu? Berat. Kedua, dalam pelbagai penderitaan. Bayangkan. Sudah dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan lain. Tapi apa? Baca. Tapi apa? Sukacita mereka meluap. Aneh. Kalau kita ngomel, ya toh, wajar. Tapi mereka tidak. Terus kondisi ketiga, dan meskipun mereka sangat miskin, itu yang saya kagum.
Bukan kagumnya karena sakit miskinnya, tidak. Tapi, namun, coba bacakan artinya yang kuat. They have been tested by many troubles. Tested by many troubles, terus? And they are very poor. Very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Overflow in rich generosity. Kata generous saja sudah luar biasa. Ini overflow lagi. Hebat sekali. Melimpah dengan kemurahan. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia, ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi. Belum sempat bangun digigit anjing, anjingnya rabies. Boleh nggak saya pakai terjemahan itu? Betul nggak, coba lihat? Mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin. Satu terjemahan bahasa Inggris yang saya pernah baca, extreme poverty. Ekstrim ada kata itu. Anak saya pernah saya tanya, apa sih bedanya miskin dan sangat miskin? Salah satu menjawab bagus, miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Luar biasa itu. Bayangkan, apa-apa saja tidak punya, tapi masih overflow in generosity. Nah, kalau kita pakai bahasa bisnis, ini namanya ngutang. Loh, betul nggak? Memberi dalam sangat miskin kan ngutang. Betul nggak logikanya? Tapi mereka tidak ngutang. Oke, ayat 3. Lebih gila lagi nih ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, jelas sekali bukan logikanya. Kalau mereka bisa memberi melampaui kemampuan, itu kan minus. Loh, betul tidak? Bahasa Inggrisnya coba baca dulu ayat 3 ini ya. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. Ada kata itu. And they did in their own free will. Nggak dipaksa. Lama saya merenungkan ini, saudara. Apa yang mereka berikan bisa lebih dari kemampuan mereka. Ayo kita temukan apa yang gratis dari hidup kita, yang nggak perlu keluar uang. Nafas. Ya, jangan disebul dong orang itu. Kan ditiup, kan begitu. Oke, bukan itu yang saya maksud. Nggak apa-apa. Apalagi yang gratis? Keselamatan. Oke. Apa mikir? Ya. Saya setuju kata mikir, ada ide. Walaupun saudara sempat pernah nggak punya apa-apa, tapi tetap bisa nggak punya ide untuk nolong orang lain. Ya sudah. Ya, bisa. Ada ide. Apalagi kecuali ide. Yang gratis dari hidup kita. Senyum. Betul, senyum coba. Ya, artinya berilah encourage orang itu. Saya orang Surabaya, Pak Bambang ini orang Surabaya. Saya nggak tahu ada orang Surabaya di sini. Orang Surabaya itu kalau kadang-kadang kurang ajar, tapi maksudnya baik. Ini ya, kalau orang Surabaya itu lama nggak ketemu, ya gua pikir itu sudah mati. Loh, bener tuh orang Surabaya mikirnya begitu ngomongnya. Itu guyon artinya. Nah, kalau saudara ketemu seseorang, ya walaupun kita nggak punya apa-apa, beri semangat hidup. Betul, itulah ide tadi. Beri sesuatu yang buat dia bisa bangkit. Tapi kalau kita punya apa-apa, jangan cuma beri yang gratis, ya awas. Ya toh harus beri yang kita punya. Itu kalau kita nggak punya apa-apa. Pelukan. Kalau saudara baca bukunya Joel Osteen yang pertama, menarik sekali. Satu hari dia khotbah tentang bagaimana hidup memberi. Nah, rupanya di jemaat itu datang salah satu jemaat pagi itu adalah homeless yang setia ke situ. Orang Amerika kan terus terang, nggak pakai tutup-tutupan. Ketika selesai kebaktian, Joel Osteen memberi salam pada jemaat. Ini orang marah. Dia bilang, kamu tadi khotbah kan melihat aku ada di situ.
khotbahmu sangat menyakiti hatiku. Kamu tahu aku homeless. Makan saja tergantung orang. Tapi kamu menekankan memberi. Saya tersinggung dengan khotbahmu hari ini. Joel Osteen dengan lembut menjawab, aku tahu kamu duduk di situ tadi aku melihat. Ya tapi kenapa kamu terus ngomong seperti itu? Kenapa kamu gak ngomong cuma pada orang-orang kaya saja? Tunggu dulu. Kamu punya kaki enggak? Joel Osteen tanya. Mau makin marah. Lah kamu pikir kau kesini pakai apa? Oke, sabar dulu. Kamu punya tangan? Sambil emosi. Ini apa? Oke, pelan-pelan dulu. Kamu punya mulut? Wah, malah tersinggung. Terus kamu kira aku ngomong pakai apa? Oke, nah. Kamu banyak teman homeless bukan? Otomatis, karena aku tinggal dengan mereka. Nah. Bawa dengan kakimu, tanganmu, dan mulut. Kalau ada yang sakit, peluk dia. Orang itu sembuh. Kalau ada yang perlu nasihat dan encouraging words, pakai mulutmu untuk ngomong. Orang ini terkaget. Maka itu saudara, tidak harus tunggu kaya dulu baru berbuat baik pada orang lain. Amin. Karena di dalam hidup kita banyak yang gratis. Betul tidak? Dalam hidup kita banyak yang gratis. Itu yang kita bisa beri. Apa yang kita bisa beri? Jumat pagi, saudara Agus Wirja jadi saksi. Tiba-tiba saya itu tergerak untuk telepon seseorang. Saya sudah lama gak kontak dia. Begitu saya telepon, saya dengar suara tangisan. Ternyata dia lagi masalah berat. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya gak memberi apa-apa. Saya cuma beri nasihat kepada dia. Dan dia kaget, kok saya bisa telepon pada dia gak cari saya. Terus saya yakinkan, inilah bukti Tuhan sayang kamu. Bisa membuat orang itu jadi semangat lagi untuk hidup. Saudara, jadi jangan menunggu kita kaya dulu. Amin. Untuk kita jadi berkat. Nah, untuk itu kita buka Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan apa? Kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima. Artinya kebaikan Tuhan yang kita sudah nikmati, jangan ditahan. Kalau orang itu berhak menerimanya. Padahal, ayo baca, padahal apa? Engkau mampu melakukannya. Ini purpose hidup. Bukan untuk diri sendiri. Selalu mikir bagaimana orang lain. Ayat 28. Wah, ini lebih jahat lagi kalau kita nggak lakukan. Janganlah kau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Padahal, sedangkan yang diminta ada padamu. Jahat kalau kita punya. Kalau kita berkata, besok aja ya. Lah besoknya itu bisa berapa lama? Besok lagi, besok terus. Betul, nggak habis-habis itu besok. Jadi hidup ini ditetapkan dengan purpose untuk kita bisa berguna buat orang lain. Dan itulah penginjilan. Katakan amin. Itulah penginjilan. Selalu ingin jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Selalu begitu. Maka kalau kita bisa hidup dengan cara seperti itu, dahsyat Tuhan itu. Dia akan dikenal oleh semua orang di sekitar kita. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa yang kita harus miliki dalam hidup ini. Kalau nggak penting nggak apa-apa ya, oke, betulnya biar aja dulu, suruh matiin dulu teleponnya. Oh, thank you, terima kasih. Bilang aja oke ya. Kalau nggak penting sudahlah, duduk dulu cuma seberapa saat aja. Ngerti sekarang saudara maksudnya ini? Jadi hidup dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus selalu mikir bagaimana kita punya dampak ke orang lain dalam hidup ini. Selalu mikir begitu. Karena kalau tidak, kita jadi orang yang paling egois di dunia ini. Ada banyak konsep-konsep yang surga ajarkan kepada kita, tapi seringkali kita tidak serius melakukannya. Karena kita terganggu
oleh keegoisan kita sendiri. Saya akan akhiri dengan, semua kita tahu the Good Samaritan. Masih ingat? Orang Samaria yang baik hati, masih ingat semuanya? Siapa yang kena rampok? Orang Yahudi. Oke? Kena rampok. Nah, saya belajar ada 4 pribadi di situ. Dan biarlah hari ini masing-masing kita menemukan kita di pribadi yang mana. Pertama ya pribadi perampok itu sendiri. Perampok itu selalu punya hati. Maka itu kalau saudara, kalau kita bukan perampok, tapi kita punya hati seperti perampok, berarti kita juga perampok. Perampok itu begini, hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Itu perampok. Oke. Nomor 2, itu imam-imam. Imam dan orang Lewi yang lewat itu. Oke, ya, lihat, imam dan orang Lewi itu begini. Lihat, tahu ini ada masalah ini. Betul nggak? Dia tahu kok orang itu menderita kesakitan. Terus dia cuma lewat. Nah, orang kedua begini sikapnya. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Jadi, jangan nyampuri urusanku. Baik bukan? Ayo, kelihatannya baik tidak? Baik, normal. Untuk manusia zaman sekarang, ini normal. Lagi sekali ya. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Oke? Jadi, oke, kita berteman, oke. Ayo makan yuk, tapi bersih sendiri ya. Kan begitu bukan kebanyakan orang. Oke, baik. Orang ketiga adalah pemilik losmen itu. Baik. Ayo masuk. Ayo, bayar. Kan dia minta bayaran bukan? Ayo. Wah, ini orang baik sekali. Ayo, bayar. Maka itu orang Samaria itu berkata, aku tinggalkan duit. Kalau kamu masih kurang nanti aku balik, aku tambahin. Baik. Nah yang keempat adalah orang Samaria itu sendiri. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Tapi kalau kamu perlu, kamu boleh pakai yang aku punya. Ngerti nggak maksud itu? Itu pelajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah sekarang tanya, saudara di manusia nomor berapa? Jangan pakai mulut, diam saja. Kalau mulut kita bisa nipu Tuhan. Ngerti pertanyaannya ini? Saudara di manusia yang mana? Perampok itu? Orang Lewi? Imam loh ini, hamba Tuhan? Atau pemilik losmen itu? Atau orang Samaria yang baik hati itu? Saudara, Alkitab itu luar biasa mengajar kita, katakan amin. Kok kita mau hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan, dahsyat Tuhan, dia akan dikenal oleh banyak orang. Lakukan yang terbaik. Dari student kalian yang masih muda-muda, masih belajar di sini, lakukan yang terbaik. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya mau tanya dulu satu pertanyaan kepada saudara. Kalau kita disebut sedang bingung, itu kira-kira karena apa? Ya coba. Kok kita sebut sedang bingung? Aduh aku bingung. Kok kamu kelihatan bingung? Itu karena apa?